Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan materi kita ya tentang vektor. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, tentang definisi dari vektor ya. Kali ini kita akan lanjut membahas tentang gambar dan notasi vektor. Jadi vektor ya itu digambarkan dalam bentuk anak panah ya, seperti ini. Misalkan arahnya ke sana ya. Jadi vektor itu digambarkan dalam bentuk anak panah. Nah, kita tuliskan di sini 0 ya, atau di sini O, di sini A. Nah, di sini di O ini adalah yang disebut dengan pangkal vektor ya. Sedangkan di A ini yang disebut dengan ujung vektor. Jadi ini pangkal, ini ujung ya, seperti itu. Jadi seperti ini, vektor digambarkan dalam bentuk anak panah. Dan di bagian sini disebut dengan pangkal, di sini disebut dengan ujung vektor. Kemudian ya, vektor dinotasikan seperti ini. Kalau kita misalkan adalah vektor A, ya, ini adalah vektor A, maka vektor A dinotasikan seperti ini atau dituliskan seperti ini. Jadi A kemudian ada tanda panah di atas. Inilah notasi vektor. Ya, ini disebut dengan vektor A seperti itu. Atau juga bisa dituliskan seperti ini, dinotasikan seperti ini. Hanya dicetak tebal, jadi tidak ada tanda panah, tapi dicetak tebal. Nah, ini juga menunjukkan bahwa A ini adalah sebuah vektor. Atau ya, kalau misalkan ada dua huruf, ya kalau kita gunakan dua huruf, misalkan ini vektor OA ya, katakan seperti itu, ini adalah vektor OA, maka tanda panahnya harus secara keseluruhan seperti ini ya. Jadi tanda panahnya ini harus mencakup OA ini. Artinya ini vektor OA ya. Jadi ini vektor A, vektor A, vektor OA. Jadi dinotasikan seperti ini. Ada tanda panah di atasnya atau dicetak tebal ya. Oke, seperti itu terkait dengan gambar dan notasi vektor. Sekarang kita akan coba mendalaminya ya, bahwa panjang vektor ini ya, panjang garis ini ya, ini ya, panjang anak panah ini itu mewakili besar atau nilai dari vektor ya. Sedangkan arah panahnya ya, arah anak panahnya ini mewakili arah vektor. Jadi panjangnya ini ya, panjang anak panah ini mewakili besar atau nilai dari vektor. Sedangkan arah anak panahnya ini mewakili arah vektor. Nah, kemudian ya ada yang dikenal dengan atau ada yang namanya besar vektor. Kita tahu bahwa vektor itu adalah ya besaran ya, kalau kita berbicara besaran vektor ya, besaran yang memiliki nilai dan arah, memiliki besar dan arah. Nah, untuk besar vektor sendiri ya, untuk besarnya ya, untuk besar vektor atau disebut juga modulus vektor itu disimbolkan seperti ini. Jadi ada garis vertikal 2 seperti ini, kemudian ini vektor A. Jadi ini vektor A, kalau kita tuliskan besar vektor A, maka dituliskan seperti ini. Ya. Ini bacanya adalah vektor A, ini dibaca besar vektor A. Ya kan? Vektor kan ada besar, ada arah. Nah, untuk besar itu simbolnya seperti ini, dinotasikan seperti ini ya. Ada garis 2 seperti ini. Ini dibaca besar vektor A. Atau bisa juga dituliskan seperti ini. Tanda vektornya di atas atau tanda panahnya dihilangkan. Dan ini tidak dicetak tebal ya. Ini tidak dicetak tebal. Nah, kalau dicetak tebal ya vektor ya kan, seperti ini. Nah, maka cukup dihilangkan saja tanda panahnya, tuliskan A seperti ini. Nah, ini juga dibaca besar vektor A. Sama ini ya, sama bisa seperti ini, bisa dituliskan juga seperti ini untuk besar vektor. Dan ini ya, besar vektor ini merupakan skalar ya, merupakan nilai skalar, artinya dia sudah tidak memiliki arah lagi ya, dan selalu positif. Jadi besarnya selalu positif, tidak ada besar vektor yang negatif ya. Jadi kalau kita berbicara besar vektor, ia selalu positif. Kenapa? Ya karena namanya juga besar ya. Kita hanya mau lihat besarnya. Apakah arahnya ke kiri atau ke kanan atau kemana, ya kita mau lihat besarnya. Nah, kalau besarnya artinya ya positif ya kan.
karena tidak ada besar yang negatif. Oke, seperti itu. Positif dan negatif itu menunjukkan arah. Jadi ini kita berbicara besar ya selalu positif. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah sebelum kita nanti sampai ke analisis vektor ya, ke penguraian dan sebagainya, perhitungan itu ya, yang perlu kita pahami bahwa vektor itu dapat diduplikat ya, atau di-copy ya, atau dipindahkan. Dipindahkannya digeser ya, dipindahkan sesuai dengan kebutuhan perhitungan kita ya, dengan tidak mengubah besar dan arahnya. Jadi ini bisa digeser, bisa dipindahkan posisinya, tapi besar vektornya dan arahnya itu harus tetap, tidak boleh berubah. Ya, jadi ini bisa kita geser atau bisa kita duplikat ya. Bisa kita duplikat dengan catatan bahwa besar dan arahnya harus sama, tidak boleh berbeda dari sebelumnya, seperti itu ya. Oke. Kemudian ya, jika ada dua vektor atau lebih memiliki besar dan arah yang sama ya, jadi ada dua vektor misalkan, minimal dua vektor ya, atau bisa juga lebih ya. Kalau vektor-vektor itu memiliki besar yang sama ya, dan arahnya juga sama ya, maka vektor-vektor itu kita katakan sama. Kenapa? Karena besarnya sama, arahnya juga sama. Jadi kalau kita punya vektor A dan vektor B misalkan ya, vektor A dan vektor B ini memiliki besar yang sama dan arahnya juga sama ya, maka kita katakan kedua vektor tersebut sama ya, karena besar dan arahnya sama. Nah, kita punya vektor A tadi, kalau kita punya vektor A misalkan seperti ini ya, kita buat mendatar seperti ini, ke kanan ya, ke kanan seperti ini. Jadi ujungnya di sini ya, arahnya ke kanan. Nah, kemudian kalau kita buat lagi vektor ke kiri, tapi besarnya sama dengan yang di atas ini, besarnya sama dengan vektor A, besarnya sama, panjang garisnya ini ya sama, tapi vektor yang kedua ini kita arahkan ke kiri. Nah, ini yang disebut dengan vektor negatif vektor ya, negatif vektor. Nah, kenapa? Karena arahnya berlawanan. Jadi besarnya ini sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, ini kita sebut dengan negatif vektor. Jadi ini negatif vektor A, yaitu besarnya sama dengan yang di atas ini, tapi arahnya berlawanan ya, arahnya berlawanan. Dan ketika kita jumlahkan antara vektor di atas ini dan vektor yang arahnya berlawanan dengan dirinya dan besarnya ini sama ya kan, kalau kita jumlahkan tentu hasilnya adalah 0 karena ini besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 0. Kemudian ada juga yang tidak kalah penting ya, dan ini adalah hal-hal yang nanti kita dapatkan ya di analisis vektor ya. Ada juga yang dikenal dengan vektor satuan. Nah, ini bisa kita pandang sebagai satuan dari vektor, bisa juga ya. Ya, bisa juga. Itu secara sederhananya seperti itu, bisa kita pandang sebagai satuan dari vektor secara umum ya. Jadi ada vektor satuan. Nah, kita tahu bahwa vektor itu ada besar dan ada arah, ya kan? Jadi vektor A, ya vektor A itu ada besarnya, ada arahnya. Nah, inilah yang dikenal dengan vektor satuan, ya. Vektor satuan yang ini sekaligus merepresentasikan arah dari vektor. Jadi kalau vektor A ini ada besarnya A ya, ada arahnya. Nah, arah ini direpresentasikan oleh vektor satuan. Nah, apa itu vektor satuan? Ya, adalah vektor ya yang besarnya satu satuan. Jadi besarnya satu ya. Ini kalau kita cari besarnya kayak tadi ada garis ya. Ini vektor ini ya, ini vektor ini. Ini vektor bukan skalar ya, ini vektor. Besarnya itu satu ya, arahnya ya sama dengan arah vektor A ini ya. Jadi ini besarnya, kalau kita tarik besarnya garis mutlak begini ya, besarnya itu satu ya. Nah, ini dibaca ya, biasanya dibaca dengan atopi. Atopi. Jadi vektor satuan ini biasa dibaca dengan atopi. Jadi ini vektor ya, vektor. Besarnya satu, arahnya sama dengan vektor A ini ya, sesuai arahnya.
Dibaca biasa juga dibaca dengan atopi ya, atopi karena ya ada topi di atas ya, atopi. Nah, jadi ini vektor satuan ya. Vektor A sama dengan besar vektor A dan arahnya, seperti itu ya, arahnya. Oke, ini arahnya. Direpresentasikan oleh vektor satuan ya. Nah, tadi vektor satuan bisa kita katakan juga sebagai satuan dari vektor karena kita kan kalau berbicara fisika ya ada nilai, ada satuan ya kan. Jadi ini nilainya, ini satuannya. Bisa juga kita pandang kita pandang seperti itu ya. Ada nilai dan ada satuannya. Oke. Lanjut ya. Ada juga yang dikenal dengan vektor 0. Vektor 0. Apa itu vektor 0? Vektor yang besarnya 0. Sebagai contoh tadi ini, kalau kita menjumlahkan kedua vektor ini yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan ini, nah hasilnya sebenarnya itu dalam bentuk vektor juga. Jadi kalau vektor kita jumlahkan dengan vektor, ini kan penjumlahan vektor ini ya, penjumlahan antar vektor, ya tentu hasilnya juga adalah vektor, ya kan? Ini vektor 0 ya. Jadi 0 ini dalam bentuk vektor, ya. Begitupun juga kalau ada 0 ini skalar ya, ini 0 ini skalar, kita kalikan dengan vektor A, hasilnya juga adalah vektor 0. Ya kan, ini 0 ini nilai skalar ya, nilai skalar. Kita kalikan dengan vektor A, hasilnya vektor 0. Ya 0 kan, ini kan 0 kali A kan 0. Nah, tapi 0 di sini dalam bentuk vektor karena kita mengali vektor A ya. Ini. Apakah ada vektor A? Ya ada. Ada. Misalnya benda diam. Nah, benda diam itu kita tahu kan kecepatan itu adalah besaran vektor, ya kan? Nah, benda diam itu memiliki vektor kecepatan yang besarnya adalah 0 ya. Jadi vektor kecepatannya 0. Ini vektor 0-nya ya vektor kecepatan ini, seperti itu ya, karena bendanya diam. Ya, nanti lebih jauh kita akan bahas ya tentang penjumlahan vektor, perkalian vektor, dan juga kenapa kecepatan itu, apa itu kecepatan, kenapa dia masuk besaran vektor, nanti kita akan bahas ya. Jadi ini ada vektor 0 ya, besarnya 0. Contohnya benda diam, vektor kecepatan ya vektor 0 ya vektor kecepatan ini ya, besarnya 0 karena bendanya diam. Oke,